Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Entah angin dari mana yang datang, pagi-pagi tadi Danu selaku ayah langit yang sudah mengusirnya beberapa bulan lalu tiba-tiba menghubungi langit dan meminta bertemu. Akhirnya langit memutuskan untuk bertemu di sekolah karena ayahnya tidak tahu di mana kantor langit. Ya, ayah langit hanya tahu bahwa itu adalah kantor milik teman langit dan langit hanya bekerja menjadi bawahan temannya. Cukup lama keduanya berbincang di ruang pribadi yang selalu disediakan bila sewaktu-waktu pemilik gedung sekolah datang, seperti saat ini. Papa Danu menyuruh langit untuk kembali dan berjanji tidak akan menjodoh-jodohkan langit dengan siapapun lagi. Papa Danu sudah menyerah dan tidak akan memaksakan keinginan putranya. Karena Papa Danu sadar hanya langitlah yang bisa ia harapkan. Namun, langit menolak untuk kembali ke luar negeri lagi. Ia akan tetap fokus di Jakarta. Dan mungkin sesekali ia akan melihat keadaan perusahaan di sana untuk sesekali. Namun untuk menetap kembali di sana, langit tidak mau karena ia yakin papanya tidak benar-benar serius dengan ucapannya. Bukan langit meragukan papanya, hanya saja orang tua dari rekan bisnis papanya memiliki sejuta cara untuk membuat dirinya bisa menikahi putrinya. Maka dari itu, langit memutuskan untuk kembali ke negara asalnya daripada harus terjebak pernikahan dengan orang yang tidak ia cintai. Baiklah, seperti yang Papa katakan tadi, Papa tidak akan memaksa kamu lagi. Semua keputusan ada di kamu, asal kamu tetap memegang perusahaan yang di sana, kata Papa Danu menghela nafasnya kasar. Baiklah, kalau begitu langit akan pergi dulu, ujar langit mulai beranjak dari tempat duduknya. Mau kemana? Tanya Papa Danu mengerutkan dahinya. Jangan bilang kamu masih mengurus taman itu. Jangan campurin urusan langit lagi, Pak. Ancam langit memberi peringatan kepada papanya. Papa hanya ingin ikut ke sana. Langit tidak menolak. Ia juga tidak mengiyakan. Namun tak ada salahnya juga membiarkan papanya ikut berkunjung ke sana, bukan? Langit berjalan di depan papanya yang sedang jalan sambil mengobrol dengan Bu Yasmin yang tadi tidak sengaja bertemu di lorong dekat ruang guru. Langit tidak menghiraukan isi cerita dari dua orang tersebut. Matanya hanya fokus pada jalanan sekitar hingga tiba-tiba ia melihat seseorang yang sangat ia kenal berjalan sempoyongan menuruni tangga tepat ketika dirinya berada beberapa langkah dari tangga. Tiba-tiba ia melihat gadis itu hendak terjatuh dan spontan tangan dan kakinya refleks maju untuk menangkap tubuh mungil nan pendek tersebut. Bruk! Dem! Umpat langit memekik ketika malah mendapatkan satu hadiah menjijikan dari gadis itu. Siapa lagi gadis yang berani membuat masalah untuk langit kecuali Jingga? Oh, Om, gumamnya lirih masih dalam posisi memeluk langit yang bersandar pada dinding. Langit tidak menjawab, ia masih memejamkan matanya dengan cukup erat, menahan nafas mungkin tepatnya, merasakan ada sesuatu yang membasahi jas dan kemejanya hingga menyentuh kulitnya. Oh, Om, Jingga mau muntah lagi. Dan setelah mengatakan itu, semburan susulan kembali datang dan kini sampai mengenai celana panjang langit juga pakaian seragam Jingga. Maaf, gumam Jingga lirih sebelum akhirnya ia terkulai lemas dan tak sadarkan diri. Pekik langit begitu marah dan sangat jijik dengan hadiah yang diberikan oleh Jingga.
Tak hanya Langit, bahkan Papa Danu dan Bu Yasmin serta beberapa murid yang melihat itu merasa ikut mual dan jijik. Meskipun hanya berupa cairan, namun tetap saja itu sebuah hal yang sangat menjijikkan. "Jingga!" seru Raihan ketika melihat tubuh Jingga terkulai lemas tak sadarkan diri. Jingga, gumam Papa Danu mengerutkan dahinya menatap putranya yang tengah memeluk seorang murid di sekolahnya. "Astaga, anak ini gak ada henti-hentinya membuat ulah," keluh Bu Yasmin menghela nafas berat. Bukan simpati, namun ia merasa tidak enak karena sudah membuat tamu penting di sekolah merasa terganggu. Bukan merasa terganggu lagi, namun pasti sangat membuatnya marah. "Siapa anak itu?" tanya Pak Danu tanpa mengalihkan perhatian matanya. "Namanya Jingga, Pak. Dia memang suka membuat ulah di sekolah." Bu Yasmin menghela nafasnya berat. "Sifatnya sama persis seperti Langit dulu," celetuknya, namun hanya beberapa detik ia langsung menutup mulutnya dengan tangan. Ya, sifat Langit dan Jingga tak berbeda jauh. Hanya bedanya Langit selalu memakai kekerasan, bahkan tak jarang anak itu menghajar teman-temannya yang berani melawan padanya. Sementara Jingga meskipun tak menggunakan kekuatan fisik, namun gadis itu selalu menggunakan kekuatan mulut. Ya, karena begitu banyak musuhnya yang selalu iri dengan kebahagiaannya di sekolah. Terlebih dulu saat ia masih bersama Bagas dan Nadine. Hubungan yang begitu harmonis dan terkesan romantis berlebih malah, sehingga membuat banyak yang menyumpahi agar dirinya putus. Dan benar saja, akhirnya hubungannya kandas dan ia dikhianati oleh sahabatnya sendiri. "Maaf Pak, bukan maksud saya." "Tidak apa, Langit dulu memang sangat kasar dan badung," kata Pak Danu mengingat kembali masa anaknya SMA. "Tapi sekarang sudah tidak, bahkan anak itu sangat tertutup sejak kejadian dulu." Bu Yasmin tampak terdiam, bohong bila dirinya menutup mata dan telinga tentang hubungan Langit dan Biru yang begitu heboh saat dulu. Bahkan bisa dikatakan bahwa Bu Yasmin adalah saksi perjalanan mereka untuk saat ini. Dan Bu Yasmin pun juga tahu bahwa Jingga adalah adik kandung dari Biru. Dan kini Bu Yasmin merasa bingung apakah dirinya harus mengatakan kepada Pak Danu tentang status Jingga atau membiarkannya. "Langit, sebaiknya kamu antar dia ke UKS atau ke rumah sakit. Sekalian kamu ganti pakaian kamu. Urungkan niatmu untuk melihat taman bunga," kata Pak Danu menggelengkan kepalanya, lalu ia segera bergegas pergi. Bu Yasmin hendak membantu Langit, namun dengan cepat Pak Danu menggelengkan kepalanya dan mengajak Bu Yasmin untuk pergi. Tentu saja hal itu membuat Langit terus mengumpat kasar di depan para banyak siswa. "Bubar semuanya," ucap Langit dengan tegas dan dingin. Sontak semuanya langsung pergi meninggalkan tempat itu terkecuali Raihan. "Maaf Pak, Om, biar saya saja yang membawa teman saya," ujarnya hendak mengambil Jingga dari pelukan Langit. "Siapa kamu?" tanya Langit mengerutkan dahi menatap tak suka pada Raihan. Saya. "Apakah kau sudah tidak akan masuk kelas?" tanya Langit langsung memotong ucapan Raihan. "Pakaianmu akan kotor nanti dan jangan sampai kamu bolos pelajaran gara-gara cewek ini. Lebih baik bantu saya membuka mobil di parkiran, sekalian baju saya yang sudah kotor," imbuhnya disertai helaan nafas panjang. "Baik Om, Pak," kata Raihan bingung harus memanggil apa. Langit tidak menghiraukannya, ia langsung mengangkat tubuh Jingga dan membawanya ke mobil, diikuti oleh Raihan yang berjalan di belakangnya dengan langkah terburu.
Sementara langit, ia terus berjalan dengan raut wajah datar dan dingin, namun lebih seperti menahan sebuah amarah.